Di dunia medis, penemuan benda asing di dalam tubuh manusia seringkali menjadi awal dari diagnosa penyakit yang serius. Namun di Indonesia, dokter spesialis radiologi sering menemukan sesuatu yang unik dan tidak biasa di layar monitor mereka. Garis-garis putih kecil berbentuk jarum tersebar di jaringan lunak wajah, punggung hingga lengan. Benda itu bukan sisa operasi, bukan pula serpihan kecelakaan. Masyarakat mengenalnya sebagai susuk, sebuah tradisi mistis yang dipercaya bisa meningkatkan daya tarik, wibawa, hingga kekebalan tubuh. Selama ini susuk selalu dibahas dari sisi supranatural, jin, mantra, hingga pantangan makan pisang emas. Tapi pernahkah Anda bertanya, dari sisi biologi, bagaimana sebuah logam bisa tinggal di dalam daging manusia selama puluhan tahun tanpa membusuk atau ditolak oleh tubuh? Dan yang paling krusial, apa yang akan terjadi jika teknologi mistik masa lalu ini bertemu dengan teknologi magnetik masa depan bernama MRI? Di video kali ini, kita akan melakukan bedah sains terhadap fenomena susuk. Kita akan mempelajari sifat kimia logam mulia, mekanisme penolakan benda asing oleh sel imun, dan bahaya nyata yang mengintai di ruang radiologi. Selamat datang di Deep Dive, Sains di Balik Mistik. Mari kita lihat objeknya secara fisik. Susuk biasanya berupa jarum kecil berukuran 1 hingga 1,5 cm. Bahannya tidak sembarangan, biasanya terbuat dari emas murni, perak, atau bahkan berlian. Kenapa harus emas? Apakah ini ada hubungannya dengan energi spiritual? Secara kimia, jawabannya sangat logis. Emas adalah logam yang sangat inert atau tidak reaktif, artinya emas tidak bereaksi dengan oksigen, tidak berkarat, dan tidak mudah terurai oleh cairan tubuh yang bersifat asam atau basah. Bayangkan jika susuk terbuat dari jarum jahit besi biasa. Begitu masuk ke dalam jaringan tubuh yang basah, besi akan mengalami oksidasi atau karatan. Karat ini akan memicu infeksi hebat, pembengkakan, hingga kematian jaringan atau sepsis. Emas dipilih karena dia adalah logam yang ramah bagi tubuh. Dalam dunia kedokteran modern, emas bahkan digunakan untuk implan gigi atau penanganan penyakit radang sendi. Jadi kesuksesan susuk bertahan di dalam tubuh bukan semata karena mantra, melainkan karena pemilihan material kimia yang sangat tepat. Namun meskipun emas itu aman, tubuh manusia tetaplah sebuah sistem pertahanan yang sangat ketat. Setiap benda asing yang masuk pasti akan diserang oleh sel imun. Lalu, kenapa susuk tidak keluar kembali? Begitu jarum susuk masuk ke dalam kulit, sel darah putih atau makrofag akan langsung datang mengerumuni benda tersebut. Karena makrofag tidak bisa memakan emas yang keras, tubuh melakukan rencana cadangan. Tubuh akan membangun tembok penjara di sekitar susuk. Proses ini disebut fibrosis. Jaringan ikat kolagen akan membungkus jarum emas tersebut dengan sangat rapat agar tidak bersentuhan langsung dengan jaringan sehat lainnya. Inilah alasan kenapa susuk sulit bergeser dan sulit diambil kembali tanpa pembedahan. Ia sudah menjadi satu dengan jaringan parut di dalam tubuh Anda. Secara sains, susuk adalah implan ilegal yang diisolasi oleh sistem imun kita sendiri. Sekarang kita masuk ke skenario paling mengerikan. Bayangkan seorang pengguna susuk harus menjalani pemeriksaan MRI karena suatu penyakit. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah mesin pemindai yang menggunakan magnet raksasa. Kekuatan magnetnya bisa mencapai 10.000 hingga 30.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Di pintu ruang MRI selalu tertulis larangan membawa benda logam, jam tangan, kunci, hingga peniti akan terlempar dengan kecepatan tinggi ke arah mesin. Apa yang terjadi dengan susuk di dalam wajah Anda? Meskipun emas murni tidak bersifat magnetik atau diamagnetik, banyak susuk di lapangan ternyata tidak 100% emas murni. Seringkali terdapat campuran logam lain agar jarumnya lebih keras. Jika susuk tersebut mengandung sedikit saja unsur ferromagnetik atau logam yang merespons magnet, jarum tersebut bisa memanas secara ekstrim di bawah pengaruh gelombang radio MRI Anda. Ini bisa menyebabkan luka bakar internal di dalam jaringan wajah Anda.
Lebih buruk lagi, kekuatan magnet bisa menarik jarum tersebut, membuatnya bergeser atau bahkan tercabut dari dalam jaringan daging, merobek pembuluh darah dan saraf di jalurnya. Itulah kenapa jujur kepada dokter tentang keberadaan susuk adalah masalah hidup dan mati. Lalu bagaimana dengan pantangan? Tidak boleh makan pisang emas, tidak boleh lewat di bawah jemuran, atau susuknya akan luntur. Secara sains, ini adalah bentuk sugesti atau efek placebo yang sangat kuat. Ketika seseorang percaya bahwa kecantikannya bergantung pada sepotong emas dan kepatuhan pada pantangan, otaknya akan memproduksi hormon endorfin dan dopamin yang membuat wajahnya tampak lebih berseri dan percaya diri. Saat pantangan dilanggar, muncul rasa takut dan cemas yang luar biasa. Hormon kortisol atau hormon stres akan meningkat, membuat wajah tampak kusam dan lemas. Secara mistis disebut luntur, secara biologi disebut stres psikis. Sains tidak membantah tradisi, namun sains memberikan sudut pandang bagaimana tubuh kita merespons keyakinan tersebut lewat jalur biokimia. Susuk adalah bukti betapa tipisnya batas antara keyakinan tradisional dan fenomena biologi. Ia adalah implan logam mulia yang memanfaatkan sifat inert kimia emas dan mekanisme perlindungan sel imun manusia. Memahami susuk dari sisi sains bukan bertujuan untuk merendahkan budaya, melainkan untuk memberikan kewaspadaan medis, bahwa teknologi masa lalu dan teknologi masa depan tidak selalu bisa berjalan beriringan. Jika Anda atau keluarga Anda memiliki titipan logam di dalam tubuh, pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan ahli medis sebelum melakukan tindakan radiologi. Karena pada akhirnya, kesehatan fisik Anda adalah amanah yang paling utama untuk dijaga. Terima kasih telah menonton investigasi sains kali ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan tetap penasaran.